Rogo Sukmosai, zodiak Capricorn yang ada di Blitar. Suaminya di kampung diambil pelakor, dan si pelakornya adalah adik kandungnya sendiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silahkan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin.
Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Blitar. Oh, Blitar. Yang mana di sini saudara kita asli Blitar yang bekerja TKW di Malaysia. Oh, okay. Atas izin Tuhan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn yang ada di Malaysia. Yang asli Blitar. Ya. Wanita umur 33 tahun yang bekerja TKW Malaysia. Ya. Yang mana seorang wanita ini suaminya di kampung diambil pelakor. Dan si pelakornya adalah adik kandungnya sendiri. Saya penasaran dengan kisah hidup wanita yang berjuang mencari rezeki di Malaysia. Ya, sudah 3 tahun di sana. Dia bekerja banting tulang untuk kesejahteraan keluarganya. Dan ternyata ada pelakor di dalam rumah, yaitu adiknya sendiri, adik kandung, yang telah hamil 7 bulan. Astaga. Ya, saya penasaran dengan kisah hidupnya. Dia sudah like, komen, dan share. Jadi permasalahan ini sudah diketahui di 4 bulan terakhir.
Ya, galau gundah gelisah Jen, jen, hidupnya menjadi satu. pastinya Ki ya. Ya. Dan akhirnya saya masuk lebih dalam di permasalahan hidupnya. Capricorn ini mempunyai satu orang anak Walah jen. yang berusia 7 tahun, Ya Allah masih perempuan. Ya, dia bekerja ke TKW ke Malaysia itu karena ekonominya. langgih niku. Ya, karena ekonomi dan meminta untuk ke luar negeri. Jen, jen. Dan akhirnya berhasil. Tahun pertama semua impiannya satu persatu sudah terwujud. Alhamdulillah. Tahun kedua sudah mulai merenovasi rumah. Hutang piutang sudah lunas. Dan di tahun yang ketiga dia mendapatkan permasalahan besar, yaitu suaminya dirembut oleh adik kandungnya sendiri. Ya, ya. Setelah dia tahu, itu pun dia tahu karena adiknya menelpon langsung memberitahu, Mbak, saya hamil. Loh, siapa laki-lakinya? Udah cerita panjang lebar, akhirnya Mas Kuy. yang sudah menghamilin saya. Kok bisa? Nah, Kok nggak kayak disamber Ya. petir iku. Walah. tahun pertama, tahun kedua dia selalu mengirim, dan tahun ketiga dia mulai mengirim, masih tetap mengirim Mas Jawir karena ada anak ya di sana. Dan akhirnya dia sudah lelah sendiri, batin tersiksa karena omongan orang kampung. Lagi. Ya, orang tuanya mengatakan jangan tinggal di sini, berarti kamu harus pergi, bertanggung jawab akan itu semuanya. Oh. Ya, dan akhirnya anaknya tinggal dengan orang tuanya. Dengan orang tua si Capricorn. Ya. Dan yang saya lihat di sini Jen. bukan hanya suaminya yang gatal, Adiknya juga. tapi adiknya pun gatal. Alah iku. Ya, mencari kesempatan. Melakukan itu bukan sekali dua kali, sering. Sering. Dan uang dari si Capricorn ya dinikmatin berdua, suami dan adiknya. Nggak kuy. Adiknya pertama gelendot-gelendotan di badan suaminya. Suaminya. Ya. Dengan beralibi karena haus apa Kasih namanya? sayang. Bukan, haus sawat ya namanya. Haus sawah. Oh alah. Jen. Iya. Wah, itu bukti istri kamu bisa Nahan. nahan. Aku Dan si suaminya ini kerja sopir. lah kuy. Iya, kerja sopir. Dan akhirnya dia tahu adiknya sekarang 7 bulan dan sekarang dia ke Blitar di kotanya. Yang mana sekarang sudah saya cut untuk memberikan uang. Dan saya bilang dengan Capricorn, sudah. Tuhan dan alam semesta telah menunjukkan kebusukan. Lebih baik sekarang kau tahu daripada di akhir cerita. Lagi itu betul. Ya, Kuatnya. kau cut. Kamu cut keuangan, cukup hidupin anak dan ibumu. Betul betul. Dan ibunya tidak bisa berkata-kata karena yaitu tadi di luar kontrol dari Pantauan orang tua. Oh, pada gede-gede ya Ki ya. Ya. Nggak dilakukan di situ ya mereka cari hotel di luar. Betul. Ya, dan suaminya pun, iya saya mohon maaf, saya izin menikahin adikmu karena ya terserah. Ya, dan akhirnya sungguh kecewa sekali, kasihan. Kenapa? Si Capricorn kan di luar tidak ada yang memperhatikan, tidak pernah menanyakan apa kabar, sakit apa tidak, sudah makan apa belum, tidak. Betul. Ini orang-orang yang bekerja di luar negeri, cukup kalian tanya itu saja. Jangan minta duit saja. Oh iya betul alah. Mereka hanya perlu apa kabar, bagaimana kerjaan hari ini, kamu sudah makan apa belum, itu saja yang dibutuhkan. Tapi orang kampung selalu buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Dan selama 3 tahun akhirnya dia mendapatkan kabar seperti ini. Mau pulang, malu. Tidak mau pulang, hati hancur. Alah, iya betul. Ya. Dan akhirnya saya coba untuk merogoh sukmu, Capricorn. Capricorn sempat mau bunuh diri. Alah, jangan ya, kasihan Ya. anakmu. Akhirnya pada saat saya masuk rogoh sukmu, dia sedang bermimpi yang mana mobilnya kegores-gores oleh orang. Oh alah. Jadi gini, dia di kampung punya mobil satu, Oh, boten kayak ya warna putih. Jadi tapi tiba-tiba di mimpi itu dia sedang mengendarain mobil
tapi bukan mobil dia, mobil orang lain didarain dia. Terus dia berhenti di tengah jalan untuk membantu nenek-nenek yang ketabrak. Dan dia berhentikan mobil itu pada saat mimpi, matinya. Terus dia bawa nenek-nenek yang ketabrak, bukan ditabrak dia, tabrak lari. Dibawalah ke rumah terdekatnya, rumah dia. Bukan rumah si Capricorn ya, tapi rumah nenek-nenek itu. Ditanya di mana nek, di situ diantar sama dia. Diantar, dikasih tahu ini nenek ini tadi tabrak orang, saya berhenti menolongnya, keluarganya dan keluarganya. Oh terima kasih. Pas dia pulang, mobilnya pecah-pecah. Mobilnya pecah-pecah dan mobilnya digores-gores, hancur. Dia kaget, ya Allah ini kenapa? Kok mobil saya rusak seperti ini? Dan ternyata ada orang bilang, tadi ada orang kampung sini memukul, menggores dan menendang mobilmu karena menghalangi jalan. Oh, saya tidak menghalangi jalan. Saya hanya membantu nenek itu sebentar, pulang-pulang seperti ini. Dan orang kampung itu pun malu karena sebenarnya si Capricorn ini menolong. Bukan menghalang jalan. Dan setelah saya bilang, saya masuk dimensi mimpi. Dan saya bilang Capricorn itulah niat baik kita kadang-kadang disalahartikan dari orang lain. Kita sudah berbuat baik pun kita tetap salah. Itulah mereka yang menganggap dirinya benar, ya, membuat salah pada kamu. Karena apa? Dibilangnya kamu tidak memperhatikan keluarga, bekerja di luar negeri, terus tidak memikirkan rumah tangga. Itulah, padahal niat kamu baik untuk mensejahterakan ekonomi keluarga. Sudah sampai kamu mensejahterakan ekonomi keluarga, mereka lupa visi kalian kamu apa. Betul. Itulah. Tuh, dunia seperti itu. Sabar ya. Padahal kita sudah niat baik untuk mensejahterakan keluarga, malah keluarga itu memfitnahmu untuk menutupin kesalahan mereka. Begitulah, makanya saya selalu bilang pada saudara-saudara saya di luar negeri di sana yang bekerja banting tulang dari pagi sampai pagi, ya, simpan uang kalian sendiri, karena manusia akan bisa berubah karakternya, ya. Itu tadi buat pengalaman Capricorn. Sekarang uang dia kurang lebih 3 bulan itu disimpan, sebagian dikirim keluarganya. Jadi ibunya sering komunikasi, takut terjadi apa-apa. Ya, takut terjadi apa-apa, sehingga dia depresi di sana. Tapi insya Allah di bulan Juli nanti dia habis kontrak, dia akan pulang. Dan apapun yang terjadi, ya hadapi. Betul. Ya, ini pengguna parfum Senjagat, Masya Allah. Jadi parfum Senjagat sangat memproteksi tubuhnya, karena salah masuk pemikiran bunuh diri. Ya, karena di ujung jurang. Jadi kadang-kadang parfum Senjagat itu kadang-kadang dia lupa kena aktivitas kerja ya. Pakai. Ya pakai terus nyuci piring, astagfirullahaladzim. Bagaimana seorang wanita yang bekerja di luar negeri banting tulang dengan tujuan untuk membahagiakan keluarga, tapi dibalas kotoran di mukanya sendiri. Itu adik kandung sendiri, bukan orang lain. Mungkin kalau orang lain dia bisa ikhlas, tapi ini adik kandung sendiri yang dia besarkan, yang dia urus dari kecil, yang dia sekolahkan, yang dia didik. Dan pas terakhir kali dia bilang, titip ya, liatin masmu kalau misalnya nakal-nakal, adik yang makan sendiri. Ini saya tidak menyalahkan suaminya juga, dua-duanya gatal. Dua-duanya. Ya, ingat, ulat bulu jantan dipertemukan ulat bulu betina jadi satu. Jadi kau akan bersyukur Capricorn, kalau sudah dipisahkan, sudah dibukakan matamu dan terlihat karma sebenarnya. Ya, ini karma baik buat kamu Capricorn. Iya. Jadi kamu harus bersyukur kepada Tuhan. Betul. Jangan sampai semua harta kamu sudah kau tuangkan di sana, malah mereka main belakang pada kalian. Tidak 1 kali 2 kali dia melakukan itu, berkali-kali, dan inilah sialnya. Akhirnya dia hamil, dia sempat menggugurin di 4 bulan, 5 bulan, tapi Tuhan berkehendak lain supaya mereka bisa mengaku.
Sempat dia mau ke bidan membayar, pakai uangnya Capricorn. Ya ampun, untuk gugurin. Karena ada tumor katanya di perut. Harus dioperasi, Mbak, kata dia. Oh, berapa duitnya? 4.500.000 untuk membuang itu. Terus Sampai kata dokter bilang, ini resiko. Kalau gagal, nyawa akan taruhannya. Dan akhirnya mereka nggak berani. ya. Itulah alam semesta dan Tuhan menghakimin kalian untuk bisa jujur dan akhirnya jujur. Dan ini kalian rasakan di luar sana. Akui. Dan untuk adiknya, ya, yang kau anggap emasmu, ipar ya, Ipar. iparmu cinta mati padamu, nikmatin. Orang sekali selingkuh pasti akan tetap selingkuh, Kasihan deh lo. ya. Sekali selingkuh akan tetap selingkuh. Itu karakter, ya. Tapi kalau misalnya itu laki-laki setia, mau dilihatin 1000 wanita yang cantik, dia tidak terpengaruh. Tapi jarang sekali di sini, ya. Itu aja dia bisa berjaya karena Istrinya. ya, apalagi dia memakai uangnya sendiri. Selamat tinggal kau, ya. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Capricorn yang ada di Malaysia, yang dikhianatin oleh adik kandungnya sendiri dan suaminya, ya. Jadi apabila kalian di luar sana bekerja banting tulang, simpen, save money kalian, Iya. ya. Karena suatu saat amit-amit jebang bayi mencegah itu semuanya, ya. Dan ingat, suami dan adik kandung selamat menjalani karma. Orang yang kau zolimi, orang yang kau hianati, orang yang kau tipu, doa-doanya akan diijabah oleh Tuhan. Yang dia ikhlas banting tulang demi kalian. Tapi kalian lempar kotoran pada mukanya. Ya, tetap semangat Capricorn. Bulan Juni tidak lama lagi. Tahan-tahan diri, banyakin ibadah, banyakin berdoa, pakai terus parfum Sanjagatnya, ya. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan terbaik buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah anakmu sehat, insya Allah ibumu sehat. Amin ya Allah. Kumpulin uang yang banyak, Kumpulin ya, untuk bisa pulang di bulan Juni. Itu tadi ya Reo, ya Allah. Allah, sabar ya, yang kuat. Kuncinya adalah ikhlas ya. Di Malaysia dia nggak mau pakai skincare, dia cukupnya ada. Untuk apa? Bukannya dia mau cantik, tapi uangnya lumayan buat kirim keluarga. Tapi aduh, Ternyata perjuangan pengorbanan tidak dihargai ya, malah dibalas dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi itu tadilah ya Capricorn ya, Kimacan bilang yang penting ikhlaskan saja. Bagaimana lagi ya, sudah terjadi, kita harus ikhlas. Kalau kamu ikhlas, Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat ganda dengan sosok yang lebih baik dibanding suamimu ya. Ngoten gigi ya, tetap menjadi orang baik, jangan sampai keluar dari jalur agama, jangan kau balas perbuatan mereka dengan perbuatan yang tidak baik. Ingat ya, apa yang suamimu lakukan itu adalah karma kebaikanmu yang akan kamu dapatkan. Karma buruk akan suamimu dan adikmu dapatkan, tapi akan menjadi berbeda jika kamu membalas karena membenci, karena protes pada Tuhan dengan membalas sesuatu perbuatan yang tidak baik. Nanti karma baiknya jadi hilang. Ikhlaskan saja ya, kumpulin duit sebanyak-banyaknya ya untuk nanti pulang. Nah, makanya kenapa Mas Jawir sama Kimacan kan selalu bilang untuk kakak-kakak yang di luar negeri untuk ini kerjanya kalau saya bilang kerjanya double supaya dapat dari gaji. pagi sampai sore. Dari pagi sampai jam 3 itu kerja rumah tangga. Jam 4 sampai jam 10 malam dia berjualan. Berjualan dari punya majikannya di pasar dan duduk sendirian. Ya ampun, itu loh. Itu tadi ya, sabarnya ya Capricorn ya, perjuangan kamu pasti Tuhan akan ganti dengan hal yang lebih baik ya. Mas Jawir yakin kuncinya ikhlas, sabar, dan ikhlasin ya. Untuk kakak-kakak yang di luar negeri, jangan lupa ditabung untuk diri sendiri. Jangan kau berikan uang gajimu semuanya untuk keluarga. Mohon maaf ya kalau Mas Jawir misalnya penontonnya Pintu Misteri ada salah satu keluarga yang berada di luar negeri, Mas Jawir ngomong kayak gini bukannya Mas Jawir mau ngajari pelit, tapi
siasati supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya. Ya. Alah, sabar ya, ikhlaskannya ya. Nanti setelah ini Mas Jayun menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir akan dapat 3 ledakan rezeki di bulan April 2024. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki di bulan April di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ya, ojo lemes-lemesan. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki di bulan April. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa mencari rezeki, bekerja, dan berkumpul dengan keluarga. Buat apa harta kita banyak, uang kita banyak, deposit kita banyak, ya, properti kita banyak, tapi kita atau orang tua kita atau pasangan kita selalu setiap bulan bolak-balik rumah sakit. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan harus diingat juga, ya, apa penyebabnya penyakit tumbuh, penyakit non medis tumbuh dalam tubuh kalian? Karena kurangnya iman. Dan kenapa penyakit medis tumbuh dalam tubuh kalian? Karena kurangnya imun. Imun kalian rendah. Ya, inilah rahasia saya selama ini, ya, untuk menjaga kesehatan saya. Bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Bisa meningkatkan rasa imun saya di tubuh dan bisa meningkatkan iman saya di tubuh. Alhamdulillah. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, saya lengkapin dengan batu kristal alam yang nama Rose Quartz, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol ini dan menarik energi-energi positif dan menarik doa-doamu. Alhamdulillah. Inilah rahasia saya untuk menjaga kesehatan saya, menghindari penyakit medis dan non medis. Ya, meningkatkan keimanan, meningkatkan imun bagi tubuh si pemakainya. Ya, ini juga cara saya untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Karena jin-jin suka menggoda manusia itu ada 2 faktor, bagian dalam dan bagian luar tubuh. Kalau sudah bagian dalam, itu akan bergerogotin hati dan pikiran kalian. Ya, dan botol minum kesehatan ini juga bisa mengobatin penyakit medis dan non medis, dan juga untuk awet muda. Bisa menenangkan hati dan pikiran. Kok perkara air minum kok bisa menenangkan hati dan pikiran, Ki Macan? Ya, tergantung doa yang kau sampaikan di sini. Kita bermohon kepada Tuhan dan medianya ini. Ingat, isilah doa-doa yang baik. Seperti apa sih doa-doa yang baik, Ki Macan? Misalnya ya Allah, melalui botol minum kesehatan ini, berikan saya selalu kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang saya hadapin akan dapat solusinya. Seperti itu. Bersihkan energi negatif dalam tubuh saya. Bersihkan penyakit-penyakit. Lindungi tubuh saya. Amin. Sehingga saya bisa mencari nafkah untuk keluarga. Seperti itu. Misalnya. Ya. Ini juga botol minum kesehatan ini, obat paling dahulu dari dulu sampai sekarang tuh air putih. Apalagi dicampur dengan batu kristal. Ya.
Mohon maaf untuk botol minum kesehatan ini saya tidak bisa jual belikan secara bebas. Saya akan pilih-pilih orang-orangnya karena saya tidak bisa membantu semua orang. Ya, ada beberapa orang yang tidak bisa saya bantu, yaitu yang sedang menjalani karma. Ya, seperti nanti adiknya dari Capricorn nanti. Jangan harap lahirnya itu gampang, menderita 7 keliling. Ya, yang sudah menggunakan botol minum kesehatan, gunakan dengan baik. Ya, ini bisa dibersihkan dari bawah ya. Dibuka di bawah, diputar untuk membersihkan batunya, kotorannya. Ya, kalau kalian tidak tahu ini bisa dibuka. Ya, untuk dibersihkan, aku cuci lagi, ya, di bagian bawahnya. Biar nggak berlumut. Betul. Ya. Nah, ini untuk botol kesehatan infus biokristal spiritual, maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang dibutuhkan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Doa dan kita. Alhamdulillah. Parfum Sang Jagat atau parfum aura ya, hari ini saya ingin menggunakan yang warna hijau. Hijau paten keki. Ya, parfum Sang Jagat ini bagus untuk membersihkan atau mendeteksi energi negatif di luar tubuh kalian dan membuka kembali aura positif. Gunakan untuk beraktivitas, gunakan untuk beribadah. Ini bisa digunakan untuk ibadah karena tidak mengandung alkohol. Ya, karena kita pakai bahan absolut ya. Absolut ya, pengganti tanpa alkohol. Ya, campuran minyak yang tanpa alkohol itu absolut ya, itu penggantinya alkohol. Doa dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gelang Tricakra pelengkapnya ini disemprot pisan ya, ya. Nah, kinis-kinis dipun Mas Jawir, ojo sampai kelupaan. Nah, iki banyu mustika kira ya. Doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tetes terakhir pokoknya Kimacan ini kan udah habis, nanti tak mintain Kimacan untuk buatin lagi. Kata geki. Iya. Ya, ini satu lagi kecil-kecil cabai rawit, yaitu minyak gandala, minyak penarik rezekimu sendiri. Ya, sengaja saya buat ini minyak gandala dari berbahan dasar minyak ari-ari mijangan, yang mana mempunyai energi besar sekali, energi mistik besar untuk membersihkan energi-energi negatif. Yang mana saya buat sengaja untuk saudara-saudaraku di luar sana, karena banyak sekali yang saya lihat di situ orang-orang terdekat yang iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan pencapaianmu, dengan kesuksesanmu, sehingga mereka menggunakan jalur mistik untuk menutup rezekimu. Ya, jadi kalau misalnya usaha kalian yang awalnya ramai tiba-tiba sepi, jualan kalian yang biasanya ramai tiba-tiba sepi, cari pekerjaan susah, dan juga kalau misalkannya kalian freelance ya, lobby-lobbyan nama orang biasanya gampang. Tapi kok susah sekali, seperti mandek, seperti terhambat tuh Kimacan. Gunakan ini minyak gandala, minyak penarik rezekimu sendiri. Tapi ingat, yang memberikan rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala untuk menarik rezekimu sendiri yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jangan khawatir, gunakan setiap hari ya. Kalau orang itu menutup rezeki kalian satu pintu, Tuhan akan membuka 1000 pintu untuk rezekimu. Amin ya. Tapi jangan sampai lupa. Ya, apabila rezeki sudah mulai ngalir, ya, satu, harus bayar hutang piutang. Ya, yang dua, menabung. Ya, bahagiakan keluarga, kembangkan usaha. Jangan sampai uang yang sudah mengalir deras ke rekeningmu, ya, itu lari ke narkoba, judi online, ya, judi apapun saja. Dan juga minum-minuman keras dan juga berzina. Hati-hati, saya pastikan walaupun kalian gunakan ini tidak akan lancar. Betul sekali ya, Rek ya. Nah, kalau punya rezeki dipakai ke hal yang positif ya, jangan yang negatif. Ya, ini kalau kalian nanya, ini apa Kimacan yang botol kecil ini? Ini minyak kasturi. Ya, biasanya saya gunakan untuk membakar uang kertas Cina, ya, untuk meneropong dimensi bulan ramalan untuk bulan-bulan depannya. Inilah saya gunakan minyak kasturi. Tapi kalau digunakan dengan orang lain bisa membersihkan energi negatif di dalam rumah, kantor, usaha, dan tempat tinggal kalian, ya, dan membuka pintu rezeki. Perkara minyak rezeki Kimacan semuanya harus dibersihkan dulu. Kalau media kalian, rumah, toko atau segala macamnya sudah bersih, rezeki akan gampang masuk.
Betul sekali, karena perlu dibersihkan energi-energi negatif kayak gitu ya untuk Iya. menarik energi positif. Minyak kasturi. Iya. Monggo. Kita lihat ada berapa tanggal lahir yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki. Wow, membara. Artinya dari kartu oracle di sini yang saya lihat ada angka 9. 9. Ada 9 tanggal lahir yang akan saya prediksi mereka akan mendapatkan 3 ledakan rezeki di bulan April. Kita lihat tanggal lahir apa sajakah yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki Di bulan April 2024 macam lihat ada 99 tanggal lahir di 3 hari ke depan, Rek. Yo, ini tergantung sampai nontonnya kapan Gigi ya. Iya. Oh tidak, 3 ledakan rezeki di bulan April. Oh, di bulan April ini tidak tergantung. Oh ya, nanti berarti ada tanggalnya ngoten. Ada Gigi, tanggalnya. Ya. Wah, Gigi. Ya, tanggal lahir 28, 28 ada tanggal lahir 12, 12 tanggal lahir 18, 18 tanggal lahir 3, Oh 3 tanggal lahir 30, 30 tanggal lahir 2, Oh 2 tanggal lahir 21, 21 kurang 2 tanggal lahir 10, 10 kurang 1 yang terakhir di tanggal lahir 24. 24 yang terakhir. Ya. Ada 9 tanggal lahir ini akan saya prediksi mereka mempunyai 3 ledakan rezeki di bulan April. Ya. Tapi sebelum kita lihat tanggalnya, 3 ledakan rezeki itu kita lihat rezeki-rezeki apa saja yang akan didapat. mereka dapatkan. Alhamdulillah. Ono 9 tanggal lahir tadi ya. THR tertunda. Akhirnya tidak kalian dapatkan. Ngoten iki ya. Waduh, amin amin ya robbal alamin. THR. Ya. Arisan. Akhirnya namamu keluar. Yang ikut arisan ayo. Ya lumayan buat lebaran je. Jual beli properti atau jual beli tanah di 3 ledakan rezeki itu akan keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bonus. Di 3 ledakan rezeki itu akan ada orderan meningkat dan pesanan meningkat. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang membayar hutang. Oh, iki mungkin lama menghilang, kemudian ada yang bayar tiba-tiba. Alhamdulillah. Karma, ya, karma baik. Yang saya lihat di sini akan dipertemukan dengan orang yang pernah kamu bantu. Dia akan bertemu kalian dan dia akan memberikan uang. Di 3 ledakan rezeki. Masya Allah, ngoten ya Ki ya, ketemu sama orang yang pernah kamu bantu dan bisa memberikan THR. Amin. Hehehe. Orang baik dapat baik. Bonus yang tertunda dari perusahaan. Bonus tertunda akhirnya keluar. Alhamdulillah. Ya, ada proyek besar yang kamu dapat di 3 ledakan rezeki tersebut. Proyek besar Ki ya. Alhamdulillah toh ya Rek ya. Waduh, amin. Wow, koin besar yaitu kalian sedang santai-santai dapat kabar WhatsApp atau telepon untuk pencairan dana. Tiba-tiba ada telepon untuk pencairan dana ya. Alhamdulillah Ki ya. Ini yang terakhir. Ya, kalau kalian di posisi orang tua saat ini, kalian akan mendapatkan 3 ledakan rezeki dari anak-anakmu. Tapi kalau kalian di posisi orang anak saat ini, kalian akan dapat 3 ledakan rezeki dari orang tua. Tergantung posisinya yang mana. Kalau kamu anak-anak, dapat rezeki dari orang tua. Kalau kamu orang tua, akan dapat rezeki dari anak. Ya. Ya alhamdulillah. Kita akan lihat 3 ledakan rezeki jatuh di tanggal-tanggal berapa saja. Tanggal lahirnya ini ya, tanggal-tanggal berapa? Tanggal ledakannya. Tanggal ledakannya nggih. 3 kali ledakan. Wow, emergency. Wow. Di sini ada tanggal
13. 13. Ya, yang akhirnya uang ledakan rezeki itu kamu dapatkan di tanggal 13. Akhirnya kamu bisa membayar hutang piutang. Ngoten yo Ki yo. Waduh, pertama tanggal 13 rek bisa bayar hutang piutang, alhamdulillah. Kesedihan. Di sini yang saya lihat tanggal ledakan kedua yaitu di tanggal 20. 20. Akhirnya kalian bisa membuat keluarga tersenyum. Ngoten yo Ki yo. Waduh, akhirnya bisa buat keluarga tersenyum, alhamdulillah. Wah, tanggal 27. Nggih. Ya, ledakan rezeki yang ketiga yang kalian dapatkan. Akhirnya kalian bisa membeli dan mencapai sesuatu doa dan keinginan yang kalian inginkan. Kalian bisa membeli barang sesuatu atau barang-barang yang kalian inginkan di ledakan ketiga. Ngoten yo Ki, alhamdulillah. Makanya tadi Ki Macan bilang THR yang tertunda Ya. gitu yo Ki. Alah, yo. Wis to yo serapopo yo, karena kita kan harus memaklumi mungkin perusahaan belum bisa memberikan bonusnya karena ada sesuatu hal gitu ya Ki yo. Yang tertunda ndak apa-apa, yang penting dikasih ya Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah tabarakallah. Mungkin Tuhan pun juga mempunyai rencana lain kenapa kok ditunda. Kalau nggak ditunda akhirnya boros habis. Betul. Entek-entekan. Betul. Kalau ditunda kan kalian bisa sedikit ngerem-ngerem nantinya. Betul. Berpikiran selalu yang positif ya Rek ya, agar kebaikan-kebaikan terus menghampiri. Iya. Kalau untuk sifat karakter 9 tanggal lahir yang harus ditonjolkan Ki, napa mawon? Wow, pelangi. Di sini ada 3 karakter positif yang mengelilingi 9 tanggal lahir. Oke. Yang pertama, karakter sabar. Sabar, kudu sabar. Yang kedua, karakter bertanggung jawab. Yang ketiga, karakter peduli. 3 karakter itu mengelilingi 9 tanggal lahir sehingga mereka dibantu alam semesta untuk mendapatkan 3 ledakan rezeki di bulan April. Alhamdulillah, ada sabarnya, bertanggung jawabnya, dan juga peduli ya Ki ya. Wajib dan harus kita itu mempunyai rasa kepedulian Rek ya. Jadi jangan sampai kita itu nggak peduli dengan yang sekitar. Belajarlah kita untuk peduli pada lingkungan yang berada sekitar, mengawasi, mengamati, untuk peduli ya Ki ya. Karena dengan cara seperti itulah, karena kebaikan bisa saja muncul dari bagaimana kalian peduli. Karena kita tidak tahu di saat kita peduli pada sesuatu yang mungkin dianggap remeh sama orang, namun diperhatikan sama bosmu, diperhatikan sama supervisormu, diperhatikan sama majikanmu, kamu punya nilai lebih dari itu. Ya Ki ya, walah, ingat ada yang kemarin itu ngelamar yang kerja di hotel bintang 5. Itu karena dia dipancing dengan kepedulian untuk membereskan sofa-sofa itu ya Ki ya. Hal-hal kecil. Hal-hal yang sangat kecil namun diamatin di CCTV, akhirnya nggak usah interview langsung lolos. Sekarang udah jadi napa niku anunya laundry, senior laundry ya. Laundry gitu ya Ki ya. Waduh, mudik ora sampean le. Tidak Mas Yoyo. Kayaknya boten nggih Ki ya, wis ora apa-apa ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak niki Ki Macam. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawid mengingatkan kagem sedoyonipun, kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianipun Ki Macam, bisa dilihat nanti di akhir video. Itu ada nomor teleponipun admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, itu di Shopee dan juga di TikTok ya Rek ya. Carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media itu ada di toko online, hanya media-media tertentu ya Ki ya. Kalau kalian menginginkan media-media yang membutuhkan seleksi admin 1, admin 2 ya kalian harus menghubungi admin 1 dan admin 2. Nah, jangan lupa ini saatnya Mas Jawir terus mengingatkan kagem sedoyonipun, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga negara Indonesia ini tetap dalam kedamaian. Ya, jangan mudah terpancing oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab, yang warawiri di media sosial. Jangan mudah terpancing dengan para demo-demo bayaran. Mohon maaf ya, karena memang bayaran ya. Kalau sudah sepuh jangan aneh-aneh ya. Apalagi kalau dibayar terus kemudian kalian menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan pemimpin negara Indonesia ya. Ingat, yang kau jelek-jelekan kamu tidak tahu bagaimana dia memperjuangkan negara Indonesia. Yang kau jelek-jelekan kamu tidak tahu bagaimana dia rela tidak mengambil sesuatu untuk negara Indonesia. Terus kemudian kamu jelek-jelekan ya, dan kamu hanya termakan dengan brainwash orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti kamu dapat dosa.
Nggak usah seperti itu. Udah sepuh, nggak usah aneh-aneh. Ya Ki yo. Iya. Nanti pas sakratul mautnya kalian susah karena kamu memfitnah. Boleh rasa aneh-aneh. Ya Ki yo. Mohon maaf Mas Jabir sedikit selepet-selepet supaya apa? Jangan kita membenci pemerintah negara Indonesia. Kalau kamu masih meminum hasil kekayaan air Indonesia, kamu hina pemerintah negara Indonesia, lebih baik kamu pergi, nggak usah di Indonesia. Iya. Leres boten Ki. Masih minum-minum air Indonesia, makan-makan pun juga dari Indonesia, kok kamu menghina-hina negara Republik Indonesia Ki piye? Ya, jangan seperti itu. Mari kita doakan saja yang terbaik untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita doakan pemerintah negara Indonesia supaya selalu ingat akan sumpah jabatan, agar selalu amanah, dan pemimpin negara Indonesia ke depannya bisa menjadi pemimpin yang lebih hebat daripada sebelum-sebelumnya, bisa membawa negara Indonesia maju, Indonesia emas, NKRI Harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bermimpilah yang besar dan berani untuk gagal. Nah, itu ya Ki, ya, karena kegagalan kunci kesuksesan. Betul. Harus melewatin fase gagal dulu. Pembelajaran di situ. Pembelajaran. Leres sekali, ge. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Cahyo. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.